Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku para pemirsa Tribun Jambi Channel yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita kadang-kadang menghadapi pada satu peristiwa, pada satu posisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sesungguhnya manusia itu fitrahnya adalah Islam, fitrahnya adalah baik. Jadi sifat dasar kemanusiaan itu sesungguhnya adalah naluri yang baik. Namun kadang-kadang ada pada titik tertentu, dalam posisi tertentu, karena kekecewaankah, karena ketiadaan ilmukah, atau karena desakankah, sehingga dia harus berbuat dosa, dia harus berbuat salah dan khilaf. Adakah manusia yang tidak pernah salah? Tidak ada. Semuanya pernah berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang kembali. Itulah makna taubat. Taba yatubu taubah. Orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah manusia, kembali kepada ajaran yang hanif ini, ajaran yang lurus, yang cenderung kepada kebenaran. Itulah ajaran yang telah Allah berikan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah banyak kita temukan ada orang-orang yang mengawali hidupnya dengan kejahatan, dengan angkara murka dan durjana, tetapi justru menutup kehidupannya dengan kebaikan, dan dia terkenal sebagai seorang ulama, sebagai seorang pejuang, dan wafat husnul khatimah. Ada kisah seorang ulama besar, seorang sufi yang bernama Bishr al-Hafi. Bishr terkenal orang yang suka berbuat maksiat, yang suka dugem, pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Suatu malam dalam sebuah perjalanan, dia melihat di tengah jalan ada kertas yang kotor dan berdebu. Dilihat kertas itu, ternyata bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Lantas tergerak hatinya, dia ambil kertas itu, dia bersihkan, dan dia pulang ke rumah. Dia kasih minyak wangi kertas itu, dia taruh di tempat yang tinggi. Berkat kebaikannya itu, Allah berikan dia hidayah. Malam itu dia bermimpi berjumpa dengan orang yang soleh, yang menasihati dia agar meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan, dan kembali ke jalan yang benar. Dia terbangun dari mimpinya. Begitu bangun, tidur lagi, bermimpi lagi sampai 3 kali. Ternyata benar, dia ingin kembali ke jalan yang benar, dan besok dia bertaubat dan tetap datang ke tempat maksiat itu, tetapi bukan untuk berbuat maksiat lagi, untuk berdakwah, untuk menasehati mereka-mereka yang masih dalam gelimang dosa itu. Itulah seorang ulama besar, Bishr al-Hafi, yang wafat di kota Baghdad. Banyak kisah-kisah lain yang menceritakan betapa orang yang sebelumnya bergelimang dosa, yang sebelumnya terkenal bukan orang baik, tetapi ternyata Allah berikan dia hidayah. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, Allah melihat. Jangankan berbuat baik dengan manusia, jangankan berbuat baik dengan tetangga, jangankan berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik dengan binatang saja Allah berikan hidayah. Pernahkah kita mendengar kisah seorang wanita jalang pada zaman Bani Israel? Dalam sebuah perjalanan, dia melihat ada seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya, sedang kehausan. Dan maka dia pun mengambil kasutnya, dan dia ambil air di kolam, dia minumkan ke anjing yang hampir mati tadi itu. Anjing itu pun selamat, dan ternyata Allah melihat itu. Allah berikan hidayah pada wanita itu, dan dia menjadi orang baik dan wafat husnul khatimah. Pun sebaliknya, ada orang yang pernah berbuat jahat dengan binatang. Seorang wanita yang mengikat seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak dilepasnya untuk mencari makan sendiri. Apa kata Nabi? Udzibati imra'atun sajanat khirratan. Diazab seorang perempuan yang telah mengikat kucing dan tidak diberi makan dan tidak dilepas untuk mencari makan sendiri.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka itu jadilah kita orang-orang yang terus melihat, mengoreksi kealfaan diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang, kata Nabi, yang disibukkan mengoreksi kesalahannya dibanding mengoreksi kesalahan orang lain. Karena memang kita semua pasti ada bersalah. Kita pernah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berdosa, kata Nabi, at-tawwabun, itulah orang-orang yang bertaubat. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, mudah-mudahan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah belum cabut nyawa kita padahal kita sering berdosa? Allah ingin berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Mungkin kita pernah bersalah, mungkin siapapun di antara kita sekarang sedang menjalani masa hukuman atau bagaimanapun, itu semua adalah teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bimbinglah langkah kami ya Allah. Wala takilni illa nafsi tarfat ain. Jangan kau biarkan kami berjalan dalam hidup ini tanpa bimbinganmu walau sekejap mata pun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.